Sambutan dari Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Bapak Yoyo Wicahyono, SOSMM, kepadanya dengan segala hormat kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala BPCB Banten, Balai Pelestari Cagar Budaya Banten. Yang saya hormati juga khusus ini kepada narasumber kita, Bapak Profesor Mufti Ali, selaku pemerhati peneliti mengenai sejarah Kesultanan Banten. Ya, kita ketahui, mohon maaf dokter kalau kami belum lengkap. Juga yang saya hormati rekan-rekan semua yang hadir di tempat ini, baik tamu undangan maupun para peserta kegiatan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama barangkali kami ingin menyampaikan bahwa rangkaian kegiatan Bincang Tandang ini merupakan bagian dari kegiatan Festival Kaibon tahun 2021 yang kita selenggarakan secara indoor dengan pengunjung terbatas, dan hari ini kita coba juga dilakukan ya bincang tandang di lokasi Kaibonnya. Bahwa Festival Kaibon ini setiap tahun selalu diselenggarakan dan kita mencoba untuk mempertahankan kontinuitas setiap tahun untuk bisa dilakukan. Jadi kalau tahun kemarin ketika orang ramai bersepeda, maka bincang Festival Kaibon itu ada jelajah ya, jelajah wisata. Jadi karena tahun ini juga masih pandemi sehingga kita laksanakan secara indoor di Serang dan kita coba mengangkat lokasi ini. Yang kedua barangkali pemikiran kita di dalam kesempatan ini bahwa kenapa sih Kaibon yang diangkat. Jadi menurut pemahaman kami ada hal yang spesifik, selain memang bangunannya masih ada bentuk-bentuknya, tidak berbentuk puing seluruhnya, masih ada istilahnya bagi kami tegakan-tegakan yang bisa secara artistik kita angkat. Dan juga keunikan dari Keraton Kaibon itu adalah hal yang jarang terjadi menurut pemahaman, nanti barangkali oleh Ibu Kepala BPCB maupun Pak Dokter bisa kita jelaskan bahwa memang rata-rata kalau orang bikin keraton itu kan keraton kepatihan, keraton ini jadi untuk jajaran struktural kerajaan. Tetapi Keraton Kaibon ini dibuat Sultan itu untuk menghargai ibunya. Nah ini barangkali ada kekhususan sehingga namanya keibuan Kaibon. Sehingga dari sinilah kita mencoba mengangkat keunikan ini yang akan menjadi daya tarik wisata untuk Kota Serang. Jadi kami berharap, kemarin juga Pak Wali Kota, kalau selama ini Kota Serang ini hanya sebagai persinggahan saja. Nah diharapkan 2023 ini Kota Serang menjadi daerah tujuan wisata. Kita mencoba membenahi beberapa destinasi yang ada. Kita juga sedang menyusun peta wisata sehingga kita ini ada seperti daerah tujuan wisata lainnya. One day tour di Kota Serang. Jadi tour kalau orang ada datang ke Serang satu hari itu mau kemana saja, objeknya mana, tempat misalkan makannya di mana, tidurnya di mana dan lain sebagainya. Sehingga itu layak menjadikan ini. Dan untuk menjadi daerah tujuan wisata juga tentunya harus memperbanyak event kegiatan yang akan menarik para pengunjung untuk mau dan bisa datang ke Kota Serang. Jadi kira-kira itu latar belakang pemikiran kami kenapa Festival Kaibon ini kita angkat.
Kemudian kenapa sih harus ada bincang tandang seperti ini? Ya kami ingin juga memberikan pemahaman yang sama barangkali kepada warga Kota Serang, khususnya Banten pada umumnya maupun seluruh Indonesia. Kira-kira itu latar belakangnya, Pak. Dan terakhir barangkali saya dari Kepala Dinas Pariwisata yang penanggung jawab yang menyelenggarakan kegiatan ini, karena memang ini disettingnya dari awal secara sederhana, jadi tidak boleh dengan sound yang tinggi karena akan memberikan getaran yang akan berakibat kepada struktur bangunan. Kemudian juga diupayakan tidak membuat tenda dan lain sebagainya. Pak Dokter, saya mengikuti arahan dari Ibu Kepala BPCB. Namun ya karena kemarin hari pertama ini kita banyak kegiatan atraksi kesenian dan lain sebagainya dihadiri oleh Pak Wali, Pak Wakil, dan ada keterlambatan dari event organizer untuk menyiapkan segala sesuatunya. Jadi kami mohon maaf karena memang terus terang saja event organizer ini selama ini tidur selama pandemi Covid itu kan yang namanya rame-rame, kumpul-kumpul ini tidak boleh, sehingga memang agak gagap juga ini teman dari organizer. Jadi kira-kira seperti itu Ibu Kepala BPCB, Pak Dokter. Jadi kita juga ingin, saya kebetulan baru 1 tahun lebih, 1 tahun 2 bulan di Disparpora juga ya bersama-sama, tidak hanya saya berkonsultasi, berdiskusi, tapi mungkin bisa didengar oleh seluruhnya untuk memahami seluk-beluk sekaligus juga bagaimana sih sejarah latar belakang Keraton Kaibon ini, serta bagaimana memelihara dan mempertahankannya yang selama ini dilakukan oleh BPCB. Kira-kira itu hal-hal yang dapat kami sampaikan. Jadi permohonan maaf dari Pak Wali, Pak Wakil karena kesibukannya, beliau hanya hadir di hari pertama dan memang sengaja acara hari ini kita setting secara sederhana memenuhi ketentuan yang digariskan oleh Ibu Kepala BPCB gitu. Jadi memang dengan segala keterbatasan ternyata memang ada sedikit trouble juga dari sisi event organizer-nya. Kira-kira itu, sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih di tengah-tengah kesibukan Ibu Kepala BPCB, karena wilayah kerjanya itu menyangkut Jawa Barat, DKI, Banten, dan Lampung gitu ya, wilayah kerjanya. Kemudian juga Pak Dokter bisa hadir di sini di tengah kesibukan, terima kasih. Kalaupun penerimaan dan lain hal dari kami kurang berkenan, ya saya mohonkan ikhlas dan ridhonya pada Ibu dan Bapak. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yoyo Wicahyono atas sambutannya. Acara yang selanjutnya yakni pembacaan doa yang akan dilantunkan oleh Bapak Haji Ma'ruf SPD MM. Kepadanya dengan segala hormat kami persilakan. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha jannatan wa rahmatan wa taqdi lana jami'al khairat wa tuqina biha jami'as sayi'at wa taqina biha indaka al-darajat wa tuballighna biha ahsanal ghayat min jami'il khairat wa hayat wa innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma ighfir lana wa hdina wa sayyidina Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah
Allahumma hasilna qasdana wa balik muradana bil khair. Allahumma hasilna qasdana wa balik muradana bil khair. Allahumma hasilna qasdana wa balik muradana bil khair. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa najatan minan nar wa al-akhirah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja ke acara inti, yakni bincang tandang mengenai menapak jejak berbagi inspirasi dengan pengembangan dan pemanfaatannya pada saat ini dan menanamkan nilai-nilai pembentukan karakter bagi generasi muda di Kota Serang. Sebelumnya saya akan membacakan biodata narasumber terlebih dahulu. Baik, narasumber yang pertama yakni nama lengkap Ibu Dr. Randa Rusmeijani Setiorini, tempat tanggal lahir Temanggung 26 Mei 1964, alamat Jalan Letnan Jidin, Lontar Baru, Serang. Pendidikan terakhir sarjana arkeologi, jenis kelamin perempuan, dan moto hidup, hidup adalah perjuangan. Kemudian narasumber yang kedua yakni nama lengkap Bapak Mufti Ali, tempat tanggal lahir Serang 6 Agustus 1972, alamat Komplek Cigadung Mandiri Blok J nomor 17 Pandeglang. Pendidikan terakhir S3 Universitas Leiden Belanda, jenis kelamin laki-laki, dan moto hidup memberi manfaat untuk orang sebanyak-banyaknya melalui riset-riset sejarah. Langsung saja kepada Bapak dan Ibu narasumber, segala hormat kami persilahkan. Dulu urutan terakhir. Model bincang-bincang. Ya, ini aja. Dongeng kita. Cerita saja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Kepala Dinas Wisata yang saya hormati, Bapak Mufti Ali yang saya hormati. Jadi memang kita tadi sudah disampaikan terkait dengan Festival Kaibon ini, kita mengadakan acara di Kaibon sesuai dengan judul dari festival ini. Tentunya ini sangat menarik ya, karena memang pemilihan Kaibon sebagai ajang untuk bincang-bincang ini memang perlu kita istilahnya untuk dipublikasikan ya, karena memang Kaibon ini seperti tadi disebutkan bahwa memang punya ciri yang spesifik ya, bangunannya ini alkes ya, dan banyak ruang-ruang di dalam yang masih bisa kita rekonstruksi barangkali nantinya. Kemudian ada masjid juga, kemudian gapura itu jenisnya adalah gapura bentar, kemudian ada di tengah adalah gapura Kaduraksa. Nah, ini cukup menarik juga karena biasanya pada bangunan yang sakral ini menggunakan gapura dengan jenis Kaduraksa. Tapi ini pada saat masuk ke masjid ini pakai gapura benar, ini gapura jenis gapura bentar ya. Gapura bentar ini terbuka dan gapura Kaduraksa adalah tertutup. Ini tentunya sangat bisa kita bahas ya, kenapa kok begitu. Nah, ini mungkin terkait tadi memang kawasan Banten Lama sendiri ini juga menjadikan bermanfaat sekali dengan ilmu pengetahuan, kemudian pendidikan juga ya, tentunya nilai-nilai yang ada di dalamnya, termasuk bagaimana perkembangan budaya yang ada di kawasan Banten Lama yang penuh dengan toleransi ini. Nah, ini mungkin bagaimana nanti perbincangan kita, siapa yang akan bertanya, saya kira gitu. Ini mungkin bisa kita bahas lebih lanjut ya Pak Mufti. Nanti kenapa kok bisa Kaibon yang menjadikan
ciri yang spesifik. Dan ini nih tentunya nanti mungkin bisa kita kupas dari proses sejarahnya begitu. Nah, kita juga melihat ada benteng Solosoan, kemudian ada benteng Spewits yang juga punya ciri spesifik saya kira di Banten Lama, karena belum ada benteng yang dengan bentengnya terbuat dari batu karang. Nah, ini mungkin yang sedikit yang bisa saya sampaikan, karena tentunya kalau dari sejarah Ada Bu, sudah ada Bu. ulang. Nggak usah langsung aja. Jadi Keraton Kayubon ini diperkirakan dibangun tahun 1815 pada saat pemerintahan dipimpin oleh Sultan Syafuddin, dan pada Syafuddin kemudian meninggal ya, dan harus digantikan oleh anaknya yang kebetulan masih 5 bulan. Karena masih 5 bulan kemudian menjadi tempat tinggal ibunya, yaitu Ratu Aisyah ya. Nah, ini kemudian namanya ada Kayubon ya, Kayubon berasal dari keibuan. Nah, ini sejarahnya. Kemudian terakhir pernah menjadi tempat tinggal Bupati Banten ya, yaitu Ratu Adi Santika. Kemudian ini adalah terakhir kesultanan itu diperintah oleh Bupati Banten, terakhir masa kesultanan ini. Nah, ini tadi saya sudah sebutkan bahwa Keraton Kayubon cukup arkais ya, karena arsitekturnya memang mempunyai ciri khas tersendiri kan. Kita bisa lihat keagungannya pada saat itu ya, ada masjid, kemudian ada gapuranya, depan adalah gapura bentar, kemudian di tengahnya adalah Paduraksa, di dalamnya ada bangunan-bangunan. Ini tentunya kalau kita melihat memang sebenarnya keagungan Keraton Kayubon memang waktu itu adalah luar biasa. Ini tentunya kita terus menggali bagaimana kita bisa mencari kembali arsitektur yang nantinya bisa direkonstruksi kembali untuk bisa keagungannya ini akan terlihat. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti dalam perbincangan nanti tentunya bagaimana mengarah kepada mungkin pengembangan ya Pak, pengembangan dan juga pemanfaatannya bagaimana. Dan kita juga lihat sekarang adalah memang Balai Pelestarian Cagar Budaya agak sulit di dalam rangka pemanfaatan ke depan. Kenapa? Karena di depan sana adalah terdapat kanal sebenarnya, tapi sudah tersedimentasi dan sudah ditempati oleh bangunan-bangunan. Ini sangat menyulitkan kita di dalam nanti pengembangan untuk misalnya tempat parkir, kemudian nanti ada mungkin kreatif budaya seperti itu. Tentunya harus memang ke depan tentunya harus kita tindak lanjuti dengan bagaimana supaya tempat-tempat ini atau tempat-tempat pengembangan ini bisa diwujudkan, saya kira. Nah, ini memang perlu ada kerjasama bersama-sama dengan pemerintah daerah, dan saya sampaikan juga bahwa ini akan ditetapkan, terutama kawasan Banten Lama ini sedang dalam proses penetapan cagar budaya oleh provinsi. Nanti akan disampaikan secara nasional dan mudah-mudahan bisa cepat ditindaklanjuti. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu atas penyampaian terkait sejarah Kayubon. Kemudian dilanjutkan oleh Bapak Mufti Ali selaku sejarawan Provinsi Banten. Segala hormat kami persilahkan. Pak Kadis izin, Ibu Kepala BPCB. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Kepala Dinas Pariwisata Pemkot Serang,
yang kami hormati Ibu Kepala BPCB yang wilayah kerjanya sangat luas dan ini mungkin kesempatan berharga untuk menggali ilmu pengetahuan riset arkeologi dari beliau. Ibu Maya yang Ibu Kabid yang undang saya nih ke sini, terima kasih. Bapak Ibu yang sebagian saya ingat namanya, sebagian tidak ingat namanya, terutama Bapak wartawan ini selalu ketemu. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Lupa saya Pak Mulangkara ini guru saya, guru lapangan ya. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Terutama ini saya bersyukur Kaibon ini dalam 5 tahun terakhir ya, keadaannya ini luar biasa. Jadi enak untuk difoto gitu ya, dikunjungi nyaman gitu ya. Dan ini berkat kerja keras BPCB dan Bapak Pemprov ya, Gubernur Banten. Kita patut bersyukur ya, juga perhatian dari Wali Kota Serang terhadap kawasan sejarah dan budaya, dan ini tentu di wilayah Kota Serang. Salawat beriring salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kesempatan bincang tandang ini saya diberi tema kejayaan Banten ya. Banten dulu memang berjaya dan mudah-mudahan ke depan kejayaan itu bisa kita raih kembali perlahan-lahan dengan kerja keras, dengan pendidikan, dengan ya ekonomi dan perdagangan, dan tentu saja dengan melestarikan tradisi dan adat-adat yang baik dari masa lalu sambil terus berjalan beriringan dengan mengikuti perkembangan modern, zaman modern. Nah, saya melihat dari sudut pandang sejarah Kaibon ini memang dibangun lebih kemudian atau disebut ya fase terakhir, fase-fase akhir, fase-fase di mana Banten di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Dan ini sesuai dengan namanya tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Kepala BPCB. Memang ini tempat tinggal Ibu Ratu Aisyah yang lahannya ini memang ya merentang dari ya Cidurian ya sampai ke Rangkas Bitung, dan tadi disebutkan ada Bupati Sultan ya. Saat itu memang ada Bupati Banten Lor, ada Banten Kidul ya, termasuk nanti di Pandeglang tuh ada apa namanya keraton, ada Cekek Keraton, di sana juga bekas tempat tinggal istana dari Bupati Sultan. Dan termasuk kalau yang di Cikande itu ada Cikande Udik, di sana juga ada Bupati Sepuh Pangeran Suramanggala yang oleh para anak keturunannya konon makamnya itu ada di Solear itu ya. Itu bukan Suramanggala yang Mas Ageng Sultan Tirtayasa, ada Suramanggala yang Bupati Sepuh itu yang ada dalam catatannya Raffles, karena dia yang mendampingi Raffles dan disebutnya dalam catatan Raffles itu Bupati Sepuh karena sangat sepuh. Dan kita tidak boleh menganggap enteng keraton ini karena ini identitas kebantenan. Karena itu kami sepakat di sini ada lembaga yang menjaga, melestarikan, kemudian juga meriset dan kemudian mengembangkan apa yang bisa dimanfaatkan. Tentu saja manfaat yang paling utama itu adalah untuk pembangunan jati diri. Pembangunan jati diri itu antara lain kita harus menggali sebanyak-banyaknya pengetahuan tentang Banten, terutama masa kejayaan, agar masyarakat Banten ini punya modal dasar, punya kepercayaan diri, punya referensi moral, punya juga acuan-acuan. Jangan hanya yang diidentifikasi hanya budaya-budaya yang maaf misalnya
budaya kekerasan misalnya, budaya mistik, budaya-budaya yang kira-kira ya campur baur. Apakah itu benar masa kejayaan Banten seperti itu? Ternyata kalau hasil riset yang saya lakukan, kapal Banten itu berhubungan dengan perdagangan internasional. Ada yang ke Manila, Sultan Ageng Tirtayasa dan bangsawan Banten yang lain menjalankan perdagangannya yang oleh sejarawan Perancis itu disebutnya Company Banten. Itu membangun kapal, kapalnya dibangun sendiri, kadang pesan dari Rembang, dari daerah Jepara, dari Lasem, dan untuk menjalankan roda perdagangan. Perdagangannya lintas benua. Kalau kita sekarang dagang kain itu paling jauh ke Tanah Abang, paling dekat di Pasar Rau. Nah, dulu leluhur kita kalau jualan kainnya itu ke Manila. Ngambil kainnya dari Gujarat, dari Teluk Benggala, dari pantai barat India. Jadi lalu dijual oleh Sultan karena Banten adalah simpul dagang, salah satu pelabuhan paling ramai di Asia dan disebutnya pusat distribusi benda barang-barang dagang terbesar di Asia, pusat distribusi. Dan kebayang cukainya, pajaknya, pemasukan 40% ke Sultan. Karenanya bisa membangun armada kapal dagang, angkatan perang, termasuk kita mengenal Kanal Sultan. Kanal Sultan itu 44,5 km panjangnya. Tahun 1660, deklarasinya 1659, eksekusinya 1661, dan selesai 1673. Pimpronya itu apa ya, paman juga bukan. Jadi Sultan Mauna Yusuf itu punya adik namanya Pangeran Gabang. Area Pangeran Gabang ini kemudian digelari Pangeran Upapati. Umurnya panjang. Nah, dia pimpro untuk mega proyek 3. Satu, pembangunan kanal, kemudian yang kedua pencetakan sawah baru di sisi kiri kanan kanal itu, yang ketiga pembangunan koloni pertanian dan pertahanan di sepanjang Sungai Cudirian. Dan Cudirian itu kan bukan Cudirian, Cisadane. Cisadane itu adalah batas pasca perjanjian 10 Juli 1659 dengan VOC. Batas terluarnya adalah Cidurian, dan ketika Sultan Banten mendeklarasikan 3 proyek itu, maka VOC mempercepat pembangunan benteng di sisi timur Sungai Cisadane yang kita sebut Benteng Makassar. Makanya lebih dikenal sekarang Cina Benteng. Sebenarnya nggak ada hubungannya dengan Cina itu ya, benteng itu. Jadi benteng itu sebenarnya respon terhadap VOC yang ketar-ketir karena Sultan Banten melalui kakeknya ini, adiknya Pangeran Mauna Yusuf, membangun proyek yaitu pertahanan, di mana 20.000 warga Banten dipindahkan untuk menggarap lahan di sisi barat Sungai Cisadane, diberi lahan 2 hektar per 1 keluarga, diberi bibit kelapa itu 1.000. Ya, terima kasih. Dan itu yang kemudian akhirnya VOC, Gubernur Jenderal Belanda, Gubernur Jenderal Belanda di Batavia itu mempercepat, dan mereka membuat catatan gitu. Ketika mega project ini dimulai, langsung dalam catatan Algemeen Sekretari yang masih ada sekarang dalam arsipnya itu, bahwa proyek ini mencengangkan dan mengkhawatirkan pihak VOC. Karena itu dia segera membuat benteng. Bapak Ibu kalau naik mobil bus atau berkendaraan, kita dari pintu air tuh Tanah Merah, lalu Jalan Daan Mogot, lalu masuknya sampai ke Pasar Ikan, itu semua jalan yang dibikin pasca perjanjian 10 Juli 1659.
Makanya kalau jalan-jalan itu di situ rinci sekali tuh membangun jalan supaya bisa membawa senjata dan logistik berat dari markas POC di Batavia menuju benteng itu. Itu konon kata orang Tangerang yang tahun 1960-an 70-an kalau lagi surut katanya Cisadane itu bekas pondasinya benteng itu masih dapat dilihat. Sekarang sudah ya tadilah sudah apa ya? Mungkin terkubur oleh bangunan-bangunan yang baru ya, karena memang ini dan saya kira itu adalah salah satu bukti tentang peningkatan volume perdagangan akibat nah ini tidak hanya sejarah perdagangan, ini menyangkut mentalitas orang Banten yang terbuka, beragama moderat. Artinya moderat itu berarti dia tidak gampang main geruduk gitu ya. Karena kalau perdagangan itu mitranya pasti dari berbagai agama dan suku bangsa. Dan kalau ingin beruntung ya fanatisme agamanya sudah ditekan. Karena ya tadi karena perdagangan itu yang berjaya itu bangsa Armenia, yang ortodok berarti kan Yahudi. Kemudian juga kalau dari India ya bisa Jainis, bisa Hindu. Kalau dari Cina berarti ya Bapak Ibu bisa perkirakan agamanya apa. Kemudian dari Persia Muslim, dari Arab. Jadi Sultan sudah biasa berhadapan dengan mitra dagang dengan beragam keyakinan. Karenanya diperlukan sikap yang inklusif. Artinya berjanji dagang itu tidak hanya dengan sesama agama, sesama suku bangsa nggak bakal untung. Karena ya keahlian dan kompetensi itu dimiliki oleh semua bangsa berdasarkan pengalaman bergelut, bergumul dengan ininya. Makanya katanya di Banten itu setidaknya 4 bangsa yang intensif berhubungan dagang. Paling intensif kalau abad 16 itu ya India. Di abad 16 juga riset arsip-arsip yang dari Portugis. Kesimpulan saya sama bahwa Banten bisa membuat bangunan seperti ini, termasuk kawasan cagar budaya yang luar biasa. Sorosoan yang sangat dengan tembok-tembok yang tidak bisa ditembus oleh meriam, paling modern. Kemudian kota yang berbenteng sepanjang ada tembok yang mengelilingi kota Banten, yaitu menandakan pertama bahwa ibu kota ini dibangun sedemikian rupa untuk memastikan eksistensi politik, eksistensi perdagangan, eksistensi budayanya tidak terganggu oleh serangan dari musuh. Dan ini menunjukkan bahwa ya ini kuat gitu. Dan identitas yang kita bangun mengenai kebentenan dari jejak tinggalan seperti seolah-olah onggokan bata saja atau semen saja, sesungguhnya ya ini mengalami pengalaman sejarah yang luar biasa. Seperti roda pedati ya, sebuah masyarakat, sebuah bangsa itu mengalami nasib pasang surut. Roda pedati itu kadang berputar di atas. Nah, di masa Sultan Haji, roda pedati itu bergerak turun ke bawah. Dan Banten mengalami masa yang disebut dengan masa kebertuanan Belanda. Tidak berdaulat secara politik, secara ekonomi, hanya berdaulat ya secara agama dan budaya. Masa itu kemudian Banten tidak lagi boleh diperkenankan untuk melakukan perjanjian dagang internasional dengan beragam suku dan bangsa. Semuanya dimonopoli oleh kompeni Belanda. Sultan ya hari-harinya dihabiskan karena digaji tiap tahun, tiap bulan oleh gubernur jenderal. Jadi dia ya duduk asik saja di istananya, di tempat-tempat peristirahatnya ya dengan anak dan istrinya. Karena nasib perdagangannya dikuasai oleh Belanda. Nah, sejak saat itulah Banten yang tadinya internasionalisme ya turun status jadi isolasionisme. Akhirnya ya muncul paham-paham yang tidak berbanding lurus dengan kemajuan, dengan perdagangan internasional.
dengan beragam macam yang kira-kira bisa eksistensi kesultanan ini sejajar dengan bangsa-bangsa yang lainnya, baik dari benua Eropa maupun dari Timur Tengah maupun dari Asia. Dan akhirnya jamak ketika pemerintahan kolonial Belanda ya melalui kaki tangannya datang berseteru antara Inggris Prancis, didahului oleh Prancis, kedatangan Daendels 1 Januari 1888 dan di 11 November 1808 ini dihancurkan oleh Daendels. Dan ya batu batanya ini semua menurut cerita rakyat diangkut ke sana untuk membangun kawasan ibu kota Banten baru yang disebut Serang. Menurut kisah di lokal ya, termasuk mungkin batu bata di sini juga dari sana, karena masa pembangunan ini kalau memang benar 1815 artinya sudah Banten itu jamak secara de facto dan de jure dihancurkan. Adapun eksistensi kesultanan ya seperti lembaga adat saja, budaya saja. Artinya untuk meredam simbol-simbolnya tetap diakui, tetapi gigi dan taringnya serta kaki tangan kekuasaannya semua dilucuti dan kemudian dimasukkan dalam birokrasi pemerintahan kolonial. Makanya jabatannya jadi Bupati Sultan gitu ya. Artinya dia sultan tapi jabatannya hanya setingkat bupati. Bupati itu kan berarti di bawah residen ya. Itu artinya tetap SK pengangkatannya ya di tangan gubernur jenderal, gajinya juga. Artinya boro-boro berpikir entrepreneur ya, berpikir dagang, berpikir segala macam. Ya udah. Akhirnya ya Banten hari-hari itu ya habis ya untuk itu saja. Dan karenanya otoritas yang biasa dipegang oleh sultan itu konon katanya akhirnya terdistribusi ke kiai-kiai di pesantren. Mereka melakukan perlawanan secara halus dengan tidak bekerja sama dengan Belanda, mendirikan pesantrennya di kampung-kampung terisolasi seolah-olah mereka tidak duduk dalam birokrasi pemerintahan kolonial, tidak mau diangkat jadi pati, tidak mau diangkat jadi wedana kayak Tubagus Ismail kan, kayak Tubagus kiai-kiai itu. Mereka memilih entrepreneur di kampung halamannya. Ada yang jadi saudagar, ada yang buka panglong kayu, ada yang ya punya agribisnis dan seterusnya. Mereka tidak berhubungan dengan pemerintahan kolonial dalam pengertian bergantung. Nah, otoritas yang tadinya dimiliki sultan itu terdistribusi ke kiai-kiai ini. Kiai-kiai inilah didengar oleh rakyat. Makanya akhirnya segala sesuatu di Banten ini harus memang berkonsultasi ke kiai, karena pengalaman 2 abad itu pengalaman yang sedemikian pahit. Sultannya digembosi, orangnya dibuang ke Surabaya kan, paling dekat ke Ambon, ke Sri Lanka, Kolombo, sampai ke Cape Town. Dan akhirnya ya baru boleh datang kembali itu ketika Jepang datang. Bayangkan pelarangan untuk kembali keturunan sultan dan terah itu ke Banten itu resmi, nggak boleh. Kenapa? Takut menghidupkan kembali memori kolektif tentang kejayaan masa lalu Banten. Nah, makanya saya termasuk orang yang tidak setuju kalau identitas kebantenan itu hanya sebatas debus, hanya sebatas silat, sementara entrepreneurship-nya, perdagangan internasionalnya, hubungan luar negerinya. Karena dokumen-dokumen tentang Banten itu justru lebih banyak di Prancis, lebih banyak di Inggris, lebih banyak di Denmark, lebih banyak di negara-negara mitra dagangnya dahulu. Ini menunjukkan bahwa ini bangsa dahulu pernah dianggap sangat memiliki posisi strategis dan penting. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas penyampaian materi tentang kesultanannya. Baik, terima kasih pada Bapak Mufti Ali dan Ibu Rusmi Jani atas jawabannya. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang turut serta hadir dan bertanya. Semoga apa yang disampaikan Bapak dan Ibu narasumber dapat bermanfaat bagi kita semuanya.
Pada bincang tandang kali ini dapat saya simpulkan bahwa sejarah Kaibon itu sangat banyak sekali, dan Kaibon ini merupakan identitas kebantenan yang dimana Kaibon ini memiliki arti keibuan. Banten juga merupakan simpul dagang, yakni tempat distribusi perdagangan terbesar di Asia. Kemudian identitas Banten juga tidak hanya tentang seni dan budayanya, melainkan sikap entrepreneur kita. Banyak hal mesti yang ditingkatkan untuk meningkatkan pariwisata di Banten, mulai dari perbaikan struktur bangunan, dan semoga di Banten, khususnya Kota Serang ini, tempat pariwisatanya dapat berkembang dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Mufti Ali MPD dan Ibu Dr. Anda Rusmejani Setiorini yang turut hadir pada acara hari ini, dan para tamu undangan yang saya banggakan, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan wejangan yang kurang berkenan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum.